Partai Komunis China baru saja besar-besaran merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Sebagai satu-satunya partai penguasa di China, PKC mempunyai dua cita-cita besar yang mereka sebut sebagai dua 100 tahun, Liang Ge Ipai Nian. Dua cita-cita ini, sesuai namanya, harus mereka wujudkan tatkala Partai Komunis China dan China sebagai negara masing-masing sudah berusia 100 tahun, yaitu pada Juli 2021 dan pada Oktober 2049 nanti. Konkretnya, ketika Partai Komunis China berumur 100 tahun, Partai Komunis China berkomitmen sudah harus bisa menjadikan seluruh rakyat China sebagai masyarakat yang makmur, Xiaokang Shehui. Kemudian ketika China sebagai negara sudah berumur 100 tahun juga, Partai Komunis China mewajibkan dirinya sudah bisa menjadikan China sebagai negara sosialis modern dan kuat. Shehui Cui Xiandai Hua Xiangguo. Saya Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi. Cita-cita 100 tahun pertama Partai Komunis China itu sudah terwujud sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Presiden Xi Jinping dalam pidatonya pada perayaan 100 tahun Partai Komunis China kemarin. Salah satu indikatornya adalah kesuksesan pemerintah China mengentaskan kemiskinan negaranya meski tengah diterpa pandemi COVID-19. Pada penghujung tahun 2020 silam, 9 wilayah miskin terakhir di China yang semuanya terletak di Provinsi Guizhou dinyatakan telah keluar dari kemiskinan absolut. Kita tahu belum ada presidennya dalam sejarah negara yang mampu mengentaskan kemiskinan miliaran penduduknya dalam tempo sekilat itu. Kini Partai Komunis China sedang bergiat mewujudkan cita-cita 100 tahun kedua mereka. Sulit untuk tidak meyakini Partai Komunis China akan berhasil mewujudkan itu pada tahun 2049 nanti. Ada beberapa proposisi untuk mendukung hipotesis ini. Pertama, situasi politik dalam negeri China relatif stabil. Hingga kini belum ada gejolak politik besar yang mampu merongrong pamor Partai Komunis China di China sana. Pemerintahan partai ini kian mendapat hati rakyat seiring kesuksesan mereka membangun perekonomian negara yang dipimpinnya. Pada Juli 2020 kemarin, Center for Democratic Governance and Innovation Harvard University merilis survei bertajuk Understanding CCP Resilience, Surveying Chinese Public Opinion Through Time. Survei ini merupakan hasil dari jajak pendapat yang dilakukan sebanyak 8 kali terhadap 31.000 penduduk desa dan kota di China sejak 2003 hingga 2016. Mereka menemukan kepuasan masyarakat China terhadap pemerintahan Partai Komunis yang pada 2003 adalah 86,1%, menanjak menjadi 93,1% pada 2016. Tak masyarakat China memberikan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemerintahnya. Riset yang dibuat oleh Edelman pada tahun 2020 memperlihatkan 82% rakyat China percaya kepada pemerintahnya. Dan menurut Francis Fukuyama dalam esainya yang terbit di The Atlantic pada tanggal 30 Maret 2029, dia berkata, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya adalah satu-satunya komoditas paling penting yang akan menentukan nasib masyarakat. Kedua, pemerintah China mempunyai sense of crisis yang tinggi dan mampu menangani krisis dengan cergas. Hal ini bisa dilihat dari salah satunya, gesitnya pemerintah China menangani pandemi COVID-19. Pada awal COVID-19 meredak di Wuhan, banyak pengamat barat menengarai pagebluk ini akan menjadi seperti meledaknya reaktor nuklir Chernobyl yang tak lama kemudian meruntuhkan Uni Soviet. Tapi alih-alih ambyar, kemampuan dan kesigapan pemerintah China menggerakkan mesin birokrasinya justru membuat China menjadi negara paling awal yang terbebas dari jerat pandemi. Maklum, sistem politik sentralistik yang diterapkan China, terlepas dari bagaimanapun buruknya di mata negara demokratis, memungkinkan kebijakan diambil dan diejawantahkan dengan cepat. Terlebih dalam situasi krisis, sangatlah dibutuhkan pemerintah yang cekatan dan tidak bertele-tele dalam mengambil kebijakan. Ketiga,
Model kaderisasi pemimpin China oleh Partai Komunis memungkinkan China tidak akan pernah kekurangan stok pemimpin yang mumpuni. Pasalnya, mustahil bagi seorang kader Partai Komunis China ujuk-ujuk menjadi presiden dengan modal popularitas dan kekayaan misalnya. Untuk menjadi presiden China, seorang kader Partai Komunis China mesti sukses memimpin dari level pemerintahan paling bawah. Xi Jinping misalnya, baru diangkat menjadi presiden China setelah sebelumnya terbukti sukses memimpin desa, kecamatan, beberapa kota, dan kemudian beberapa provinsi. Dengan digodok berjenjang seperti itu, para calon pemimpin China dituntut terlatih membuat kebijakan yang mencakup semua lapisan dan berorientasi jangka panjang. Guanzhong, filsuf besar China, pernah memprediksi, "Guo duo cai ze yuan ze lai." Jika suatu negara telah kaya raya, maka yang jauh sekalipun akan datang kepadanya. Bila benar demikian, ke depan tampaknya akan lebih banyak negara yang memilih bersahabat ketimbang berival dengan China. Pasar dan modal China yang sangat besar tentu teramat sayang untuk dijadikan tumbal bersedekang dengan negara yang kian lama kian kaya raya ini. Tetapi untuk menjalin hubungan baik dengan China, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kentalnya sentimen anti-China di negara kita. Pemutusan hubungan bilateral Indonesia-China dan pendidikan anti-komunis selama Orde Baru mungkin telah menjadikan pengetahuan kita terhadap China mengalami kemacetan. Tidak hanya di kalangan awam, bahkan di jajaran elit pun, China masa kini masih kerap dipandang sebagai China masa lalu yang selalu membicarakan ideologi dan revolusi. Kita masih terbiasa menggunakan kacamata abad ke-19 untuk melihat China di abad ke-21. Padahal, sejak menerapkan kebijakan reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978, China sudah meninggalkan doktrin politik sebagai panglima, diganti dengan perkembangan adalah kebenaran hakiki. Fajan se ying daoli, yang wujudnya bisa kita saksikan berupa kemajuan pesat China saat ini. Untuk itu menurut saya, seiring perubahan China, perspektif yang dipakai untuk melihat negara ini barangkali juga perlu terus diperbarui. Sebab melihat China melulu sebagai ancaman bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang.